Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan Mendeley. Ya, apa sih Mendeley? Apa kegunaannya? Seberapa penting? Gitu ya. Karena sebagai mahasiswa, dosen, peneliti, atau seorang yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya, ini harus paham dan tahu, ya, tahu dan paham terkait dengan Mendeley. Nah, baik, selanjutnya kita coba langsung kupas tuntas, ya, terkait dengan Mendeley itu. Yang pertama teman-teman, kita ketujuan pembelajaran atau tujuan dari pembuatan video ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah apa itu Mendeley, atau Mendeley itu pengertiannya sebagaimana. Kemudian setelah tahu Mendeley itu apa, bagaimana cara menginstalnya. Kemudian kalau sudah tahu cara menginstalnya, maka tentu juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi 3 hal ini. Jadi kita harus tahu apa Mendeley, bagaimana cara menginstalnya, karena Mendeley itu sebuah aplikasi, ya. Kemudian yang terakhir, kalau sudah terinstall, maka kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi jangan sampai berhenti setelah install selesai. Itu kan bisa jadi mubazir. Baik, lanjut saja. Nah, apa itu Mendeley? Kita tahu teman-teman bahwa Mendeley ini merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi berupa body note dan daftar pustaka secara otomatis, ya. Secara otomatis. Artinya banyak dari kita, saya katakanlah awal-awal sebelum mengenal Mendeley, ya, pada saat diminta untuk membuat makalah, katakanlah oleh dosen atau oleh pengajar, ya, sebagai tugas kita, tentunya di makalah kita pasti ada yang namanya daftar pustaka. Nah, biasanya pembuatan daftar pustaka itu kita membuatnya secara manual. Kita membuatnya secara manual. Artinya, satu contoh. Pengertian menurut Odi, katakanlah 2018 adalah bla bla bla. Kemudian di daftar pustaka nanti teman-teman akan menulis secara manual, Mas Odi titik 2021 titik, judulnya apa, penerbitnya siapa, dan kota mana. Jika ada 10, 20 atau 50 atau berapa lah, ya, daftar pustaka dituliskan secara manual begitu, maka teman-teman akan menyita waktu yang banyak. Ya, akan menyita waktu yang banyak. Sehingga dengan Mendeley ini, dengan aplikasi Mendeley ini, teman-teman cukup di awal saja. Jadi metadatanya dimasukkan gitu, ya, secara sepintas kenalkan. Kemudian nanti pada saat mensitasi secara otomatis akan muncul namanya. Kemudian pada saat penulisan daftar pustaka itu nanti teman-teman akan muncul secara otomatis, tinggal enter saja berapapun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi teman-teman pada saat penulisan Mendeley secara manual itu, ya, daftar pustaka secara manual itu akan ada daftar pustaka yang tertinggal biasanya. Jadi tidak matching antara di dalam bahasan teman-teman sama daftar pustaka. Kadang ada yang tertinggal, bahkan ada yang lebih, ya, begitu. Itu Mendeley. Jadi sekali lagi saya ulangi, Mendeley itu merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi secara otomatis, baik body note dan daftar pustaka.
Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring sosial ini, peneliti dapat berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data. Nah, sehingga memang Mendeley ini teman-teman, pada saat kita membuat akun, ya, membuat akun Mendeley ini secara otomatis menjadi seperti halnya sosial media kebanyakan, Facebook dan lain-lain. Artinya apa? Dalam akun kita itu sudah secara otomatis tertampung, ya, tertampung atau terdapat koleksi-koleksi yang sudah kita miliki, dan itu bisa kita share dengan orang lain. Karena dalam Mendeley itu kita bisa sama seperti Facebook, kita berteman dengan orang lain, kita menginvite orang lain, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, tidak hanya itu, melalui aplikasi ini teman-teman juga bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online, ya, dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2 GB. Nah, kan 2 GB untuk ukuran file Word dan juga PDF biasanya, ya, kebanyakan, ataupun metadata, biasanya bibtex gitu. Itu cukup besar. Itu kalau pakai itu kalau memakai akun Gmail. Ada yang mengatakan bahwa teman-teman, jika memakai akun pada saat pendaftaran, memakai akun akun institusi gitu ya, akun institusi yang resmi, yang akhirannya .ac.id, katakanlah milik kami ini, katakanlah email saya, ya kan, masodi@stkipbgd.ac.id gitu ya. Nah, maka dia akan memiliki penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar, tidak hanya 2 GB. Nah, atau ada lagi teman-teman yang email institusi itu tidak hanya ACID. AC itu kan akademik. Ada juga yang email yang berakhiran .edu, ya, .edu. .edu. Kalau sekolah itu .sch.id. SC itu adalah school. Kalau edu itu education. Itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian itu terkait pengertian Mendeley. Selanjutnya kita lihat bagaimana, ya, atau apa fitur-fitur yang menjadi andalan Mendeley itu. Ya. Yang pertama adalah Mendeley itu, di dalam Mendeley itu dapat berjalan pada MS Word, Mac ataupun Linux. Kita fokus pada Word saja. Artinya Mendeley ini terintegrasi, ya, dapat diintegrasikan dengan yang namanya Microsoft Word. Jadi pada saat teman-teman membuat makalah, membuat artikel, membuat jurnal dan lain-lain, di MS Word teman-teman ini atau di Microsoft Word teman-teman ini bisa diinstal yang namanya add-in-nya dari Mendeley. Jadi tinggal insert nanti. Kemudian yang kedua ini dapat menampilkan metadata dari sebuah file secara otomatis. Jadi contoh ya, teman-teman buka jurnal A, kemudian mendownload PDF-nya. Nah, PDF ini bisa yang pertama secara otomatis dimasukkan langsung metadatanya ke dalam Mendeley, ya, ekspor impor langsung dari webnya, atau ya, kemudian atau bisa download dulu kemudian di drag ataupun diletakkan dalam folder-folder tertentu yang sudah teman-teman atur. Itu teman-teman. Yang ketiga, ini backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Artinya teman-teman, kalaupun tidak memakai komputer yang biasa dilakukan di luar kota, memakai komputernya orang lain,
Teman-teman tinggal login saja, login dengan akunnya teman-teman di komputer itu, maka secara otomatis koleksi teman-teman itu secara otomatis akan tersinkron di sana. Yang penting syaratnya adalah online, ya, smart filtering dan tagging, jadi dapat ngetak orang lain atau menandai. Kemudian Mendeley ini juga dilengkapi dengan PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Jadi diberikan ini highlighting, apa ya namanya, blok bahwa ini yang akan dibaca, bahwa ini yang akan disitasi. Kemudian di Mendeley ini dapat melakukan impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misal PubMed, Google Scholar, Archive, dan lain-lain. Dan integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti MS Word, ya, seperti tadi, OpenOffice dan LibreOffice. Teman-teman, fitur-fiturnya sangat baik sekali, sangat banyak sekali. Dan sekarang ini sudah menjadi kewajiban, ya, kewajiban khususnya bagi teman-teman atau Bapak Ibu peneliti dan juga dosen, karena pada saat mau melakukan submit jurnal dimanapun, biasanya, ya, kebanyakan dia akan meminta silahkan sitasi dan daftar pustaka menggunakan salah satu tools. Toolsnya apa? Salah satunya adalah Mendeley. Ya, ada banyak sebenarnya, cuman rata-rata paling banyak menggunakan Mendeley karena dianggap lebih mudah, ya, dan update. Yang selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar bagaimana sih, ya, cara menginstalnya, cara instalasi Mendeley. Karena ini proses instalasi ini sangatlah mudah. Kita permudah, kemudian kita buat step-step yang sekiranya teman-teman sangat atau dapat memahami dengan mudah. Langkah-langkah berikut ini memperlihatkan proses instalasi perangkat lunak Mendeley ke dalam komputer, ya, dalam komputer atau PC ataupun laptop. Teman-teman perhatikan dan silakan bisa langsung dipraktekkan. Kalau ada yang tidak paham, bisa bisa tulis di kolom komentar, atau hubungi saya secara pribadi langsung ke email saya, silakan. Ya. Nah, kemudian lanjut. Yang pertama yang harus dibuka ini adalah teman-teman buka situsnya, ya. Ini situsnya mendeley.com. Maka nanti teman-teman diminta untuk mendownload, ya. Ini sudah saya tandai. Download, kemudian setelah itu akan proses download, ya. Akan proses download, prosesnya seperti ini, dia akan buka download for Windows gitu, ya. Kemudian jika sudah, maka seperti ini prosesnya, ya. Jadi biasanya teman-teman di awal, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak memiliki akun, dia diminta untuk daftar dulu akunnya. Daftar dulu karena nanti untuk apa? Seperti yang dijelaskan saya di awal, bahwa agar ini dapat terintegrasi baik offline ataupun online-nya. Seperti itu. Maka silahkan klik di sini register for free gitu, ya, atau daftar. Kalau sudah punya akun, ya tinggal login saja, masukkan emailnya, ya, masukkan passwordnya dan sign in. Baik. Nah, kita lanjut ke bagian downloadnya tadi. Jika teman-teman pakai IDM, maka muncul seperti ini, ya. Kemudian nanti tempatnya disesuaikan, masuk ke folder mana kalau sudah selesai. Atau jika tidak pakai IDM, dia downloadannya itu, proses download aplikasi ini akan berjalan, tunggu beberapa saat hingga berhasil download. Jika tidak memakai IDM, dia akan muncul di pojok kiri bagian bawah. Tinggal diklik saja di sini. Diklik langsung, otomatis dia akan langsung menginstal. Kalau dibuka, ya, buka foldernya akan menunjukkan folder di mana aplikasi itu terdownload atau di-download. Jika sudah di-download, maka silakan dibuka, ya. Dibuka seperti tadi file exe tersebut dan lakukan proses instalasi. Klik 2 kali atau klik kanan
start atau langsung ini install, atau diklik 2 kali. Jika sudah, maka prosesnya akan seperti ini. Akan muncul dialog box, maka teman-teman tinggal klik next saja. Nah, next begitu ya. Kemudian jika sudah, akan terdapat license agreement yang isinya adalah teman-teman baca ya. Kalau baca terlalu panjang. Intinya apakah teman-teman setuju dengan persyaratan-persyaratan dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Mendeley. Nah, itu diklik agree, I agree atau saya setuju ya. Nah, jika sudah, teman-teman tentukan lokasi folder instalasi ini akan diletakkan di mana. Tapi bisa dibuat default saja, bisa dibuat default ya. Kemudian klik next saja, klik next. Kemudian akan muncul seperti ini. Silahkan klik install ya, install. Kalau di sini ada, kalau mau dibuat shortcut di desktop biasanya, kalau mau dibuat atau terdapat shortcut di desktop dikali centang, kalau tidak langsung install ya. Nah, lanjut. Jika sudah proses instalasi Mendeley berjalan, silakan teman-teman tunggu beberapa saat hingga benar-benar selesai. Kalau ada pertanyaan, Pak, seberapa cepat? Tergantung amal perbuatan. Dan artinya seberapa cepat tergantung prosesor dari CPU ataupun laptop teman-teman. Tapi biasanya tidak begitu memakan banyak waktu, paling lama 5 menit lah ya. 5 menit. Kemudian jika sudah, ditunggu saja beberapa menit ya, jangan diapa-apakan. Boleh membuka file-file yang lain atau kerjaan yang lain, ini dibiarkan, tapi yang penting jangan di cancel ya, biar terinstall secara sempurna. Baik, selanjutnya kalau sudah selesai dia akan muncul seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman ini klik run Mendeley desktop, kemudian finish, sehingga dia langsung muncul ya, langsung open. Nah, maka seperti ini tampilannya. Ini sudah berhasil install, tapi nggak bisa login. Artinya kalau tidak memiliki akun. Kalau tadi sudah mendaftar, maka silakan bisa langsung isikan yang di sini. Ya, isikan yang di sini, kemudian langsung sign in. Jika tidak, isi yang register atau klik yang register. Ya. Menunya seperti ini kalau mau melakukan register. Emailnya masukkan ya. Kemudian diminta untuk mengisikan ya. Mengisikan emailnya apa, given name-nya apa, family name-nya apa. Kalau memang kadang gini, seperti nama saya Mas Odi gitu satu ya. Given name-nya ya Mas Odi, family name-nya ya Mas Odi. Jadi jangan dipisah. Given name-nya Mas, kemudian family name-nya Odi. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau teman-teman bikin paspor dipisah ya nggak dikenali itu. Ya, nggak bisa. Jadi risiko kalau punya nama pendek seperti saya ya, given name plus name gitu ya, atau family name ditulis sam. Seperti itu teman-teman. Nah, diisikan dengan nama belakang dan masukkan password ya. Mencakup 8 karakter, terdapat setidaknya 1 angka campuran antara huruf besar dan huruf kecil. Ya, dibuat kenapa seperti itu, biar strong, biar kuat ya. Nggak mudah dibobol atau nggak mudah ditebak seperti itu. Jangan sesekali membuat password dengan memakai nick, dengan memakai tanggal lahir dan lain-lain ya. Kemudian kalau sudah ya, silakan klik register. Nah, register, kemudian setelah berhasil akan masuk ke emailnya teman-teman. Silahkan cek inbox-nya, kemudian verifikasi di sana ya. Setelah berhasil cek email, verifikasi, selesai ya. Kalau sudah, nah seperti ini, buka email, setelah itu confirm email. Jadi bahwa betul bahwa teman-teman emailnya dipakai untuk daftar tadi ya. Kalau sudah, silakan continue to Mendeley. Continue to Mendeley. Kernelnya continue Mendeley aja, lanjut ya. Jadi kernel ini diisikan dengan jabatan. Kernel yang atas diisikan dengan jabatan atau pekerjaan Anda sesuai dengan yang Anda kerjakan sekarang. Kemudian field of study ini diisikan dengan ranah atau sektor akademik Anda, bagian apa.
Jika ingin profil Mendeley dapat diakses secara publik, ya, seperti tadi bisa diakses oleh siapapun, maka teman-teman centang, Bapak Ibu centang yang bagian make profile ini. Ya, make profile public. Jadi ini bisa dibuat. Kalau tidak, ya nggak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau sudah, continue to Mendeley. Ya, sebenarnya bisa di skip sih, tapi teman-teman isi aja biar profil teman-teman bisa diakses orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah selamat. Ya, selamat Anda berhasil masuk ke dashboardnya website Mendeley secara online. Seperti ini bentuknya. Nah, sudah selesai. Baik yang offline dan juga online ini sudah bisa teman-teman pakai. Ya. Nah, kemudian melakukan setup. Kita bahas sekarang bagaimana cara setupnya. Karena kalau sudah terinstall bukan berarti sudah selesai. Nah, artinya biar terintegrasi dengan MS Word ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Lanjut ke program aplikasi Mendeley, isikan email password yang telah aktif. Setelah itu klik sign in, ya. Kalau sudah sign in di sini ya tadi, masukkan emailnya, masukkan passwordnya, sign in di sini. Ya, jangan yang ini kalau ini mau daftar lagi. Nah, kalau sudah, ini akan muncul notifikasi Mendeley belum terinstall sebagai Ads in Word. Seperti ini. Ya, seperti ini. Maka, kenapa kalau ini tidak muncul seperti ini, belum not install, maka ini tidak terintegrasi dengan MS Word-nya teman-teman. Jadi dia akan berdiri sendiri. Tuh, ya. Jadi tinggal install now, kemudian bisa dibuka di Microsoft Word teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka ini berarti terinstall, dan di Microsoft Word teman-teman ini akan muncul kode seperti ini, atau lambangnya atau logonya Mendeley seperti ini. Berarti ini sudah bisa dipakai di MS Word teman-teman. Kalau tidak, di refresh saja, ditutup saja Word-nya, kemudian dibuka lagi. Ya, kalau belum juga, ya di restart laptopnya. Biasanya ada yang nyantol cache-nya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke program aplikasi Word, diklik tab atau bagian reference, pastikan Mendeley telah terinstall ya sebagai add-in tadi. Seperti ini bentuknya. Jadi ini sudah ada ini nih, insert citation. Misalnya tidak ada kalau belum terinstall. Ya. Kemudian terakhir, selamat. Mendeley ampun siap gunakaké. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, hubungi saya. Saya selalu terbuka dan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan teman-teman. Alamat email saya adalah ini, masodi@tgp.ac.id. Nomor ponsel saya adalah ini. Jam konsultasinya bisa dilihat. Silahkan teman-teman bisa langsung, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau hubungi nomor ponsel saya ataupun email saya. Baik, semoga bermanfaat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan saya pada kali ini, jangan lupa bahagia tanpa merampas kebahagiaan orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.